terima kasih untuk kehadirannya juga untuk bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak langsung join di Zoom ini, saya ucapkan selamat malam juga yang ada di YouTube. Saya sangat mengucap syukur kalau pada malam hari ini kita diberikan satu kesempatan lagi untuk bertemu. Walaupun mungkin hari ini kita nggak ketemu langsung, biasanya saya jadi MC, itu ketemu langsung, tapi kayaknya deg-degannya lebih deg-degan ini kayaknya, karena nggak ketemu langsung. Oke, kita akan memulai hari ini, kita akan memulai ibadah hari ini, ibadah lampu hati kita pada malam hari ini. Kita mau satukan hati, kita mau saat teduh dulu. Sebelumnya, kita mau saat teduh dulu. Sebelumnya kita satukan hati, mari kita saat teduh. Tuhan, kalau hati dan pikiran kami boleh ada dan hadir bersama-sama di tempat ini. Biarlah kami boleh satu hati, kami boleh menghadap Tuhan, kami boleh beribadah. Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Mungkin kami ada kendala Tuhan dengan internet, kami ada kendala Tuhan dengan jaringan yang ada, tapi biarlah Tuhan kami meminta pertolongan Engkau saja. Kami meminta pertolongan daripada Tuhan saja yang boleh menolong kami sehingga ibadah pada malam hari ini ya Tuhan boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan sudah Tuhan hadirkan kami, baik kami yang ada di Zoom pada saat ini maupun yang ada di YouTube. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pimpin ibadah ini Tuhan hanya dari awal hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Tuhan Yesus, kami mau patahkan segala hal-hal yang mengganggu ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Allah boleh hadir bersama-sama dengan kami, Roh Allah juga boleh hadir di tempat ini, biarlah apa yang kami gunakan, baik peralatan, baik komputer, baik internet Tuhan, Kau sendiri boleh menguduskan, dan Tuhan sendiri boleh menolong dan memimpin ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam Ibu Bapak sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Linda Wangge, atau yang kita kenal juga dengan Ibu Lena. Halo Tante Lena, saya panggilnya Tante Lena. Oke, Tante Kim juga di sini, ada Tante Kim, ada Ibu Kim Lim Kim Hua. Benar nggak namanya Tante? Oke, di unmute juga Tante. Oke, Tante Lena, gimana kabarnya sekarang? Puji Tuhan, baik. Sudah sehat? Amin, sehat. Puji Tuhan. Tante Kim, gimana Tante Kim? Tante Kim masih di unmute nih. Sehat ya? Oke. Oke, kita sebelum... Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sungguh bersyukur kalau malam hari ini kita bisa berkumpul meskipun virtual di Zoom meeting ini. Dan seperti lagu tadi, lagu yang dinyanyikan oleh Angel Peters, bahwa ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan percaya akan firman-Nya, maka Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan juga kesaksian dari saudara kita, dari orang yang kita kasihi juga, dari Tante Lena dan juga Tante Kim. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka, dalam masa-masa sulit yang mungkin mereka hadapi, di mana ketika semua masyarakat Indonesia mengalami ketakutan, mengalami kecemasan akan pandemik ini, dan Tante Lena maupun Tante Kim justru yang terkena virus ini, gitu, virus yang ditakutkan semua orang. Tetapi kita bisa lihat bahwa Tante Lena maupun Tante Kim bisa
berada sampai saat ini, bisa berdiri tegar sampai saat ini, tentunya kita juga meyakini bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Tante Lena dan Tante Kim. Nah, kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama mungkin kita dengarkan dari Tante Lena atau dari Tante Linda Wangke dulu. Mungkin Tante sudah Tante dengar suara saya ya Tante ya? Dengar? Ya, oke. Baik, mungkin Tante Lena boleh ceritakan dulu Tante, awalnya gimana Tante sehingga akhirnya Tante bisa jadi positif COVID-19? Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saya dapat berjumpa malam ini. Puji syukur kepada Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita boleh berjumpa dalam lampu hati, yaitu malam pujian dan kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, awal-awal dari saya mengetahui bahwa saya positif COVID, sebelumnya saya tidak mengerti ya, karena saya tidak mengalami gejala apapun gitu. Mungkin saya ada sedikit lelah, sedikit capek, karena di awal Maret itu, tanggal 7 Maret sampai dengan 11 Maret, saya ikut dengan Hobos melayani Tuhan di GKI Madiun. Saya ada ikut ke Madiun selama 5 hari ya, dari tanggal 7 sampai dengan 11 Maret. Itu kabarnya COVID itu belum ada, kira-kira begitu. Maka kita pergi. Jadi kita jalan. Kalau kita sudah dengar ada kabar COVID, mungkin kita batalkan itu. Setelah pulang dari Madiun itu, ya baru juga mendengar kabar-kabar bahwa wabah virus COVID-19 ini sudah melanda di Jakarta begitu. Ya, padahal saya tidak mengalami apa-apa ya. Itu pada tanggal 14 Maret juga saya masih ikut melayani di PWK Hana bersama-sama dengan Budian dan Komisi Dewasa. Saya dalam keadaan sehat. Dan besoknya tanggal 15 saya masih ikut MJ meeting. Jadi tidak ada perubahan apa-apa di dalam diri saya itu. Tapi saat itu anak saya yang dari Makau, Donald beserta istri dan anaknya ada di Jakarta. Dan memang satu rumah. Ya, waktu mereka datang. Tapi pertemuan saya dengan anak mantu dan cucu ini agak jarang karena mereka juga pergi, saya juga pergi begitu. Ya. Nah, pada tanggal 15 itu baru ada berita COVID di Jakarta sebanyak kurang lebih 69 orang yang sudah terkapar COVID ya. Lalu
besoknya 2 kali lipat, 120 lebih begitu kira-kira. Kita mengikuti terus berita. Nah, anak saya Tante Lena kesaksian. anak saya punya firasat bahwa dia harus segera pulang ke Makau. Karena nanti kalau ada lockdown, dia tidak bisa kembali ke sana. Bagaimana dengan pekerjaannya di sana? Gitu. Nah, besoknya dia langsung pulang tuh. Tanggal 17 subuh, dia langsung pulang. Jadi Donald, Petri, dan Devara pulang. Tapi pada tanggal 18 Maret, Petri, Duluin kan, dia aja kan. ya Petri ada flu dan mungkin demam, kira-kira begitu. Terus dia mencoba ke rumah sakit di Makau, langsung dinyatakan positif COVID. Ya, sungguh, ya saya mendengar kabar itu, sedih juga sih. Saya berpikir, kenapa itu bisa terjadi gitu kan? Mereka itu datang dari sana sehat-sehat gitu. Dan sejak Februari dia ada di Jakarta juga. Saat itu Dona dan Devara masih negatif. 2 hari kemudian cucu saya Devara dinyatakan positif juga. Aduh, sungguh sangat menyedihkan ya kan. Jadi Devara sama-sama Petri masuk rumah sakit. Itu Donald masih negatif. Tapi 2 hari kemudian Donald juga dinyatakan positif. Ya Tuhan, saya berpikir, ujian apa ini Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi pada keluarga saya. Setelah itu, ya Donald memaksa saya untuk tes. Karena kita pernah serumah kan waktu di Jakarta. Ya, sebenarnya saya nggak mau tes itu. Hati saya sih, saya dalam ketakutan gitu. Betapa takutnya saya gitu. Saya berpikir, kalau saya kena juga, mungkin lewatlah saya. Karena sebelum-sebelumnya juga saya sudah mengalami beberapa peristiwa badai kehidupan yang melanda saya, ya kan? Sehingga saat-saat itu saya memang sendirian di rumah gitu. Dan Donald memaksa saya untuk telepon, Mami telepon gitu. Saya mencoba telepon ke dinas kesehatan sepertinya. Tapi jawabannya ya nggak ada jawaban, kira-kira begitu. Dan salah satu majelis di sini menolong saya. Dia menghubungi puskesmas. Setelah itu puskesmas datang ke rumah saya. Itu tepatnya tanggal 24 Maret. Mereka datang dengan berpakaian lengkap seperti astronot begitu. Ya, memang sehari sebelumnya juga saya sudah dibilangin, sudah diinfo bahwa besok saya akan dirapid dan diswab. Dan saya disuruh menyiapkan pakaian, siapa tahu saya mau dibawa begitu. Aduh, sungguh di saat itu saya nggak tahu mau berbuat apa, tapi saya ikut aja. Saya siapkan pakaian saya, semua satu koper. Saya pikir kalau besok saya dibawa, ya mau apa lagi, itu sudah mungkin peraturan, ya kan?
sebenarnya, walaupun sebenarnya saya nggak mau gitu. Karena saya sehat gitu, saya berpikir saya sehat. Setelah dites tanggal 24 itu hasilnya tanggal 5 April. Itu saya dinyatakan positif COVID. Oke. Sungguh sepertinya saya nggak kuat kalau menghadapi itu. Saya berdoa aja sama Tuhan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, ujian apa lagi yang Kau izinkan terjadi pada saya? Di usia saja yang boleh dibilang sudah senja. Kalau memang Tuhan mau memanggil saya siap. Tapi Tuhan, selalu saya mohon sama Tuhan, tolong selamatkan anak saya, mantu saya, cucu saya. Mungkin kalau di antara mereka ada yang Tuhan panggil, mungkin saya juga tidak akan memaafkan diri saya sendiri. Saya berpikir apa mereka ketularan dari saya, begitu kan? Karena virus COVID ini sangat menakutkan. Banyak merenggut jiwa-jiwa manusia, bukan saja di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Sungguh, semua orang juga merasa takut, cemas. Mereka semua mencari wajah Tuhan. Sampai mereka berdoa di tengah jalan, berteriak mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengakhiri COVID ini. Bagaimana dengan saya? Saya berpikir, hamba Tuhan, pendeta, para dokter, Tuhan biarkan mereka meninggal. Padahal mereka itu hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mulia, pekerjaannya melayani Tuhan. Jadi saya pikir, bagaimana dengan saya? Siapakah saya ini Tuhan? Saya berpikir, saya belum memberikan apa-apa untuk Tuhan. Sesuai tema malam ini, iman dalam kesesakan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Bersabarlah di dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Itulah yang bisa saya lakukan. Saya mempunyai harapan satu-satunya di dalam Tuhan. Dan saya selalu bersabar di dalam segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Dan saya bertekun di dalam doa setiap malam. Saya berlutut. Saya mohon ampun kepada Tuhan kalau saya mungkin ada perbuatan saya yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong maafkan saya. Biarlah kita boleh mempunyai iman yang kuat. Kalau saya boleh ada saat ini, itu adalah
berkat kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada saya. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biarlah walaupun kita tidak melihat, kita boleh percaya sama Tuhan. Dan kita boleh sadar ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik, adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap percaya padamu, Kau ada untukku. Di saat-saat saya stres, iya, putus asa bisa, tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan saya. Tuhan selalu menggendong saya, dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai saya sampai pada akhir zaman. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 Tuhan berkata, Tuhan turut bekerja di dalam sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan juga bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam Filipi 4 juga ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan saya kekuatan. Semua ada waktunya Tuhan. Walaupun kadang kita tidak mengerti apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Selalu saya berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan juga berkata, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Walaupun ada doa-doa saya yang Tuhan tidak jawab. Tapi saya tetap percaya Tuhan baik. Besok adalah hari dan rencana Tuhan yang jauh lebih indah buat saya dan buat saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus kuat
karena penyertaan Tuhan pastinya. Tuhan izinkan itu semua terjadi, tapi yakin dan pasti pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bila mana sesuatu terjadi pada saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan. Kita memohon ampun. Dan kita boleh berserah semuanya. Kita serahkan sisa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Setelah 2 kali saya dinyatakan positif dan 2 kali saya dinyatakan negatif, saya hanya dapat mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan. Betapa Engkau baik, betapa Engkau hebat, betapa Engkau ajaib. Sungguh, saya tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali terima kasih Tuhan. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu, walau dengan nyawa saya sekalipun. Di saat saya lemah, di situ saya kuat. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai saya. Akhir kata, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan telah memakai saudara-saudara sekalian, majelis, jemaat, semua grup Priscilla, Sion, Tinda Dorcas, Gloria, atas doa-doa yang dipanjatkan untuk saya, sehingga saya boleh ada saat ini sebagaimana saya ada. Saya tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudara, di mana saat-saat saya stay at home di rumah, banyak bantuan dari Bapak, Ibu, saudara sekalian, baik itu berupa makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Biarlah Tuhan saja yang membalaskan semua budi baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kalau kita boleh kuat saat ini, di saat-saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, biarlah kita boleh bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, dan kita setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Tante Lena untuk sharing yang sangat menguatkan ya, karena saya percaya ketika ada yang sharing, ada yang membagikan kasih Tuhan, bukan hanya yang sharing yang ingin membagikan kasih Tuhan, yang sudah merasakan kasih Tuhan, tapi juga kita yang mendengarkan juga tentunya merasa terberkati dari yang diceritakan oleh saudara kita gitu. Dan dari apa yang Tante Lena ceritakan, sungguh luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup Tante Lena, bahwa Tante Lena juga sendiri akhirnya menyadari bahwa memang rencana kita bukan rencana Tuhan. Kita kepengennya tentu baik-baik aja semuanya, rencana kita semua berjalan dengan lancar, tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki hal itu, Tuhan berkehendak lain, Tuhan punya rencana yang lain. Dan Tuhan juga tidak meninggalkan Tante Lena. Dari cerita Tante Lena, justru Tuhan menyatakan kuasanya lebih lagi dalam hidup Tante Lena. Tuhan justru menyatakan
firman-Nya lebih lagi. Tante Lena jadi lebih menghayati lagi firman Tuhan. Tuhan bicara lewat firman-Nya, dan juga terlebih Tuhan juga bicara lewat rekan-rekan, dukungan-dukungan dari rekan-rekan di sekeliling Tante Lena, dukungan dari gereja, yang itu juga merupakan perpanjangan tangan Tuhan tentunya, yang menguatkan Tante Lena baik secara fisik maupun secara mental. Dan tentunya kalau Tuhan juga bisa melakukan hal itu buat Tante Lena, dalam hidup kita juga pasti Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama, ingin menunjukkan juga kuasa Tuhan buat hidup kita. Baik, terima kasih Tante Lena, dan bersyukur sekali Tante Lena saat ini sudah sehat kembali, sudah bisa beraktivitas lagi, ya, dan juga bisa bercerita juga sama kita di sini. Baik, saat ini kita juga mau mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang lain, yaitu dari Tante Kim, yang juga mengalami hal yang sama, ya, mungkin namun terkena positif COVID-19 mungkin lebih dulu Tante Lena, ya, dibanding Tante Kim, ya, Tante Kim sesudahnya. Dan mungkin juga ada hal yang ingin dibagikan juga oleh Tante Kim pada malam hari ini, yang akan dimulai juga dengan kesaksian pujian. Ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salib-Mu. Aku berseru di hadapan-Mu, ku bersujud di bawah kaki-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh dari-Mu. Ku peluk salib-Mu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Hanyalah memuliakan nama-Mu, tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan. Hanyalah memuliakan nama-Mu, tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan. Hanyalah memuliakan nama-Mu. Oke, baik. Terima kasih Tante Kim. Itu juga merupakan, lagu tadi juga merupakan ungkapan hati dari Tante Kim juga, ya, yang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan mau membalasnya dengan memuliakan nama Tuhan. Baik, untuk Tante Kim, halo Tante? Masih di mute Tante? Oke. Aduh, Tante, apa kabar Tante malam hari ini? oh baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya, puji Tuhan ya Tante, Iya. sehat ya. Sehat, terima kasih. Oke. Ah. Nah, Tante, saat ini Ya. rekan-rekan di sini juga ingin mendengarkan Tante, kesaksian dari Tante, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup Tante, ya. Mungkin juga hal yang sama terjadi, ya, bahwa Tante juga dinyatakan positif COVID-19 sebelumnya, gitu ya. Iya.
dan sekarang sudah sehat, sudah kembali bisa beraktivitas gitu ya Tante. Iya, Nah, iya. boleh diceritakan Tante bagaimana perjalanan Tante dari awal hingga akhirnya bisa sembuh dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Tante. Silakan Iya. Tante. Ya, pertama-tama saya bersyukur atas kesempatan yang malam hari ini boleh diberikan kepada saya. Memang saya pertama-tama bersyukur, saya ikut pelayanan dengan Hobos. Saya dapat berkat dari Hobos untuk boleh ikut melayani ke Madiun. Oh, bareng ya sama Tante Lena juga ya? Iya, saya Oke. bersama-sama dengan Ibu Lena, duduk bersama, nyanyi bersama, cerita bersama, suka duka, apa yang dia katakan, ceritakan sama saya, tidur sekamar, kadang-kadang makan sepiring berdua, ya. Tapi saya tuh pulang dari Madiun itu kebetulan hari Rabu ya. Jadi hujan itu kita sampai di Jakarta itu jam 9:30 malam. Hujan. Saya sebetulnya nggak kena hujan ya, karena dijemput sama Maria oleh Pak Satim. Nah, karena saya pikir saya takut kehujanan ya, jadi saya hati-hati sekali. Hari Sabtu kebetulan ada pelayanan ke mana tuh? Panti Warnahana. Saya ada tugas membuat makanan. Tapi waktu hari Jumat itu badan saya agak kurang baik. Kok rasanya sakit badannya? Saya pikir karena mungkin kemarin kegerimisan ya. Jadi saya makan Panadol. Ya, saya makan Panadol, Dekolgen. Saya cocok dengan Dekolgen. Saya makan tuh malam makan Dekolgen. Saya cuma berdoa, Tuhan, aduh saya mohon kekuatan. Besok ada tugas karena saya kan harus kerja malam. Karena makanan itu yang dibuat untuk panti Wardahana, pagi-pagi kan harus dibawa. Ya. Tapi memang Tuhan memberikan kekuatan saya ya, dikasih kekuatan sama Tuhan, luar biasa. Saya begadang malam, apa yang harus dipersiapkan, sampai pagi, saya bilang ke Ibu Dian, ke pengurus, KD, saya nggak ikut. Karena badan saya kurang sehat. Jadi kebetulan Pak Yoksan ambil makanan ke rumah. Jadi waktu terjadi tidak ikut, badan saya kelihatannya kayak mau flu. Saya tahu kan saya suka flu gitu ya. Badan pada sakit, tapi makan Dekolgen selalu itu baik gitu ya. Akhirnya saya makan itu hari Minggu, saya bilang ke Maria, aku nggak mau ke gereja. Saya bilang kayaknya badannya kok kayaknya makin nggak enak, saya bilang gitu ya. Saya karena takut gitu ya. Nah, saya nggak ada pikiran macam-macam tuh. Tapi malamnya badan saya panas. Tuh, badan panas. Saya bilang, ya mama biasanya kalau badannya anget-anget makan Dekolgen tokcer ya. Saya nggak ada kepikiran apa-apa. Ya Tuhan, tolong saya bilang saya makan Dekolgen saya. Biasa. Sampai 2 tuh makan Dekolgen malam. Masih panas badannya. Hari Minggu, Senin, dan Selasa. Maria bilang, Mama pergi aja ke Pak Hartono. Sudahlah, saya pikir pergilah. Daripada nanti saya berlarut-larut ya. Karena saya memang, puji Tuhan, saya nggak pernah sakit. Sakit itu cuma buang-buang air aja karena salah makan. Selama ditinggal suami ya, saya belum sakit parah-parah, nggak pernah saya sakit. Jadi saya takut ya, saya tinggal berdua dengan Maria. Udah Mama, ayo kita pergi ke Dokter Hartono. Pergilah saya karena 2 hari sudah panas badannya. Saya akhirnya dikasih obat sama Pak Hartono. Ini obatnya agak keras, jadi harus hati-hati kalau makan obat, makan dulu. Pak Hartono menginstruksikan begitu. Tapi lebih baik besok periksa darah. Jadi apa yang dianjurkan Pak Hartono, saya pergilah ke Paramita dengan Maria. Ya, sesudah itu pergi dengan kakaknya Mariska, pergi ke sana. Begitu masuk ke Paramita, saya sudah dikasih pistol itu di jidat. Hah? Suhu ya. Iya, saya kaget tuh.
Itu satpam ngeluarin itu. Saya pikir ini saya juga punya alat ini. Kalau mesin panas itu Pak Beni punya alatnya gitu ya. Matang deh saya. Kaget tuh saya. Ya Tuhan. Tapi memang bagus Bu, silahkan masuk dia bilang. Saya nggak panas tuh pagi-pagi. 36 masuk silahkan Ibu. Saya langsung periksa darah beberapa macam. Ditunggu Ibu, nanti hasilnya dapat langsung. Puji Tuhan dapat hasil. Saya nggak mengerti ya. Itu macam-macamnya apa. Sudah dilihat Maria rupanya punya teman dokter juga. Konsultasi ya, dilihat. Ada, oh ini nggak ada katanya. Takut Pak Hartono kan gejala tipes. Tapi di situ nggak ada. Nah, saya tuh terus kaget ya. Ya Tuhan, apa sih? Aku bilang, apa aku salah makan? Saya sebetulnya makannya nggak yang aneh-aneh nggak pernah ya. Karena saya takut kalau mau pergi tuh keluar kota, selalu saya menjaga makanan karena saya perutnya suka sensitif ya. Tapi akhirnya dikasih obat. Udah hari Kamis, Jumat. Maria terus ada kontak dengan Puskesmas. Nah, suruh itu pergilah ke Jatinegara. Saya pikir ya ampun, saya bisa masuk rumah sakit dalam hati saya ya. Ya Tuhan, saya takut. Maria kan di rumah sendirian ya. Kalau saya masuk rumah sakit, saya udah bawa baju 2 potong. Ayo kita pergi ke Puskesmas Jatinegara. Mama nanti kita periksa katanya, dia bilang gitu. Oh ya kita periksa. Itu hari Minggu. Jadi ke polsek di sana, Puskesmas di Jatinegara, di situ ada suster. Oh diperiksa, kenapa Ibu? Panas? Tidak. Batuk? Tidak. Dia bilang. Terus tenggorokannya sakit? Enggak, saya bilang. Kenapa Ibu? Ya kalau sore panas, saya bilang badannya saya udah ke dokter. Cuman kan saya untuk lebih sip ya. Diperiksa, Ibu silahkan ke pinggir, kata dokternya. Diperiksa sama dokter, udah diperiksa sama dokter, dikasih vitamin saya. Ibu silahkan pulang, sama Mari bilang, Mama tidak boleh kemana-mana. Dia bilang gitu. Hah? Kenapa? Oh, pokoknya Mama tidak boleh keluar. Kata Mari yang gitu ya. Mateng deh aku. Mateng gimana? Saya bilang gak bisa keluar. Aduh, kalau aku kan pagi-pagi jam 5 selalu ke pasar belanja. Ya. Malam juga kalau ini suka pergi ke pasar. Ya. Boleh Mama di rumah aja katanya. Pokoknya Mama keluar pagar itu nggak boleh. Dia bilang gitu. Aduh. Ya Tuhan, saya berdoa. Tuhan, jauhkan penyakit yang bahaya ini. Yang ringan Tuhan jauhkan. Saya bilang, berikan kekuatan saya. Saya sedih. Ya, karena saya nggak pernah sakit. Udah gitu, Mama, pokoknya Mama mesti makan. Minumnya air panas. Ya, minum yang disediakan minum. Jadi Mama pokoknya nggak boleh keluar. Diam saja di rumah. Ya. Tapi itu dari Puskesmas namanya. Suster apa dokter saya itu cuman monitor tiap hari. Mbak Maria, gimana mamahnya? Dia bilang gitu. Hah? Oh, tadi malam suhu badannya sekian panasnya. Tapi dia udah diinstruksikan harus makan obat. Kalau panas langsung makan obat. Panas langsung makan obat. Ya. Dia selalu monitor tuh saya. Jalan 1 minggu, terus saya belum di swab tuh belum saya. Nah, Ibu hari Senin apa hari Selasa itu ya. Nanti Ibu bawa Mama udah booking jam 1 ke Puskesmas Cipinang Muara. Berjalannya waktu ya. Terus Mama siap-siap berangkat kita ke Puskesmas Cipinang Muara. Ya Tuhan, saya bilang. Apa ini? Saya bilang. Nah, terus pergilah saya jam 1. Di situ udah banyak orang, ada 3 orang lah. Duduknya berjauhan ya. Saya tapi badannya nggak panas. Ya sudah pergilah ya. Di situ duduk. Saya hatinya itu namanya jantung. Tuk, 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 tuk. Kayak orang habis maraton. Aduh Tuhan, jauhin saya bilang saya. Nah, dipanggil sesudah kira-kira ada 10 orang lah gitu ya. Dia berpencar-pencar karena duduknya terbatas, berpencar-pencar. Ada saya kelihatan majelis itu. Pak Hagianto ada datang dengan cucunya. Saya bilang ngapain Pak Hagianto datang dalam hati saya gitu ya.
Ngobrol sama Maria, oh rupanya cucunya panas. Akhirnya dipanggil orang satu persatu, diperiksa sama dokter, diambil darah. Semua diambil habis begitu. Yang lain sudah dipanggil, kelar semua diambil darah, dipanggil lagi. Bapak ini dikasih pulang. Bapak ini apa? Sampai terakhir. Kok saya nggak dipanggil-panggil? Aduh Tuhan, apa sih? Saya ngelihat itu ada suster pakai baju, pakai sarung tangan, kakinya dipakai disarungin lagi. Ya, itu ya apa? Baterai ya. Saya belum dipanggil. Nah, saya, aduh kenapa ya saya bilang gitu ya? Kok saya sendiri belum dipanggil? Terus saya berdoa, Tuhan Yesus tolong deh, saya bilang gitu. Akhirnya dokter itu lah yang laki-laki, susternya ada kira-kira jauh dari saya 1 meter, berdua melihat saya. Saya pikir saya mau diapakan ya. Taunya saya diambil saya, udah diambil. Baru nanti 1 minggu ya, seminggu baru dapat hasil. 14 hari. Nah, di dalam perjalanan 14 hari memang itu suhu badan saya kalau malam panas. Jadi memang Maria itu seperti suster buat saya juga. Selalu mendeteksi panasnya berapa gitu ya. Jadi selalu suster itu pagi udah monitor, minta laporan panasnya bagaimana. Tapi ada 1 hari itu tengah malam saya seperti mau dicekik itu ya. Ya Tuhan, kenapa saya ini? Saya pikir dari saya mau dipanggil Tuhan ya. Cuman saya berdoa, masa ini masa COVID ya, meninggal saya dibungkus pakai plastik gitu ya. Yang dibungkus plastik kan pisang goreng dalam hati saya gitu ya. Saya cuman berdoa, Tuhan, jauhkan ini penyakit dari saya. Itu selalu jam 2 malam itu terjadi. Saya langsung beranjak dari tempat tidur, saya langsung minum. Itu beberapa hari itu. Tapi memang yang herannya, Roh Kudus tuh menolong saya. Ada 1 pujian yang mengatakan, Tuhan, jamahlah jiwaku. Saya ingat beberapa syair yang mengatakan, Tuhanlah jamahlah jiwaku. Bila hati yang sesat di situ. Seperang saya kan tidak boleh dekat dengan orang ya. Orang menjauh dariku. Ya, tapi pasti Tuhan akan kuatkan. Saya pujian itu mengatakan, terima kasih, saya lagu pujian itu. Menyatakan itu pujian dari Gloria. Menjamah, hanya menguatkan, menghibur. Tuhan yang memang satu-satunya penolong. Tuhan satu-satunya yang menjadi pengharapan saya. Di sini saya sedih, takut, khawatir. Saya tinggal berdua. Tapi memang Tuhan luar biasa kuasanya. Maria itu tidur 1 kamar dengan saya, 1 ranjang dengan saya. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan membungkus dia dengan darah Yesus. Dia tidak terjangkit oleh penyakit saya. Akhirnya saya dinyatakan sudah positif. Saya kena virus. Akhirnya saya terus Penatua Jeril menelpon saya, berdoa, memberikan kekuatan. Ada beberapa majelis mengirimkan vitamin sama saya. Sungguh luar biasa Tuhan pelihara. Pagi-pagi sekali sesudah menyatakan saya COVID. Berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan saya.
ada anak Tuhan yang begitu baik, memberikan berkat bagi kehidupan saya. Dia bilang, "Maria, nomor rekening kamu berapa?" Itu luar biasa, saya bilang, sungguh luar biasa Tuhan. Akhirnya saya tidak bisa kemana-mana. Sesudah berjalannya waktu, hampir 1 bulan lewat, saya harus periksa lagi. Maria juga harus periksa. Jadi waktu saya pergi lagi ke Jatinegara, akhirnya diperiksa. Tapi nunggu 10 hari. Memang ya, kita memang harus waspada. Kita harus bisa menguasai diri di dalam perkataan, perbuatan, apa, kadang-kadang daging kita, ya. Saya jajan aja bisa panas. Anak saya marah, "Mama makan apa?" Saya pikirkan saya mau beli ketoprak ya. Aku bilang, pengen jajan ya, saya makan ketoprak. Itu panas saya badannya. Maria lapor ke Ibu Swasti, Dokter Swasti bilang, "Jangan makan sembarangan." Badan saya panas lagi. Jadi memang ya, di sini kita sebagai anak Tuhan, satu-satunya hanya pengharapan saya kepada Tuhan. Itu kekuatan hanya daripada Tuhan. Sungguh saya juga bersyukur daripada majelis, pendeta, setiap anggota Gloria, Priscilla, Sion, Dinda Dorcas, Hobos. Sungguh saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa, moral apapun yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Tapi bila sungguh Tuhan saja yang akan membalas kebaikannya. Akhirnya saya menunggu hasil. Karena Maria sudah diperiksa juga. 10 hari, 11 hari, sampai 10 hari lewat. Puskesmas, saya menunggu, menanti kabarnya bagaimana. Tapi memang Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang saya dicampur putus asa bagaimana kehidupan anak saya. Saya masih harus berjuang. Kalau memang Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, waktu yang masih ada sungguh berikan saya kekuatan. Kadang-kadang hati kecil mengatakan kalau saya boleh memundur di dalam pelayanan. Tapi kalau begitu luar biasa jamahan Tuhan, kasih Tuhan, di mana firman Tuhan yang sudah mengatakan dari Mazmur 103, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali." Saudara yang kekasih, biarlah firman ini juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Memang, kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Karena waktu masa COVID, saya ingat masa sengsara Tuhan memikul kayu salib menuju Golgota. Di situ memang saya merasakan penderitaan Tuhan begitu luar biasa. Tapi dengan penderitaan saya tidak ada sebandingnya. Terima kasih. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat. Bagaimana Tuhan sudah menolong saya. Bagaimana kuasa Tuhan dan kasih Tuhan boleh dinyatakan. Terima kasih. Biarlah pelayanan Bapak Ibu
yang sudah berikan kepada saya. Dan Tuhan seladi yang akan membalas kebaikannya berlipat-lipat kali ganda. Bila ada saya yang salah, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tante Kim untuk Iya, saya sharingnya. dinyatakan sehat. Puskesmas Ya, menyatakan puji saya Tuhan. sehat. Iya. Puji Tuhan, Tante sekarang udah sehat ya. Ya. Oke, dan yang menarik dari sharing Tante Kim adalah bagaimana Tante Kim akhirnya menghayati bahwa ketika di dalam masa sulit pun kita harus menguasai diri kita, gitu ya. Terkadang ketika kita berada dalam masa sulit, kita inginnya, aduh nggak sabar nih pengen keluar dari situasi ini, gitu ya. Iya. Tetapi Tante Kim juga Tuhan juga bicara lewat Tante Kim, Tuhan juga menyatakan bahwa mengingatkan Tante Kim juga untuk akhirnya menguasai diri gitu ya, walaupun mungkin ini dalam hal makan ketoprak ya Tante, namanya juga nggak tahan ya kan makan ketoprak ya, tapi kita perlu menguasai diri kita gitu ya. Ini satu hal yang bagus sekali Tante untuk kita juga hayati di dalam hidup kita gitu ya. Nah kemudian juga iya, bersyukur juga karena Tuhan juga menjamah Cimaria yang juga merawat Tante, ya, yang kayak Tante bilang tadi kayak udah kayak suster Tante, jadinya udah ada di samping Tante terus gitu, dan itu juga pasti adalah pertolongan Tuhan bahwa Tuhan juga pakai Cimaria juga untuk merawat Tante, dan dia juga nggak sakit, nggak kena juga gitu ya, sehingga bisa fokus untuk merawat Tante. Luar biasa sekali pekerjaan Tuhan ya Tante ya. Iya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita sudah mendengarkan 2 kesaksian dari Tante Lena maupun dari Tante Kim tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka di dalam masa-masa sulit yang mereka harus lewati, gitu ya. Dan kita juga tentunya saya sendiri secara pribadi juga merasa sangat terberkati dengan sharing yang sudah disampaikan oleh Tante Kim maupun Tante Lena. Dan yang pasti Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, ketika kita berada dalam masa sulit, tentu perasaan-perasaan yang nggak enak pun muncul. Ketika kita merasa takut, merasa bersalah, tadi seperti Tante Lena jadinya merasa bersalah, takutnya anaknya juga jadi ketularan gara-gara dia dan lain-lain, itu tentu perasaan yang sangat wajar ketika kita berada dalam masa yang sulit gitu ya. Tetapi kita mau percaya ketika Tuhan mungkin menutup satu pintu, Tuhan membuka pintu yang lain. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Tante Lena maupun Tante Kim. Tuhan menyatakan juga kuasanya melalui rekan-rekan di sekitarnya, melalui majelis jemaat, melalui juga anak-anak yang juga terus memberikan dukungan dan kekuatan, dan juga melalui perenungan-perenungan melalui firman Tuhan juga yang dinyatakan kepada Tante Kim dan Tante Lena. Jadi semoga sharing ini, kesaksian ini juga menjadi berkat buat kita, menjadi kekuatan buat kita juga untuk menjalani kehidupan kita ke depannya. Gitu. Terima kasih Tante Kim dan Tante Lena. Ya, terima kasih. Salam. Ya, selalu sehat. Salam sehat selalu ya. Ya. Amin. Baik, kita kembalikan kepada Citasya. Terima kasih untuk Tante Kim, juga Tante Lena, dan juga Nana. Sungguh sangat terberkati banget ya untuk hari ini. Kalau rasa was-was, rasa khawatir, dan sebagainya, saya juga, misalnya sebenarnya khawatir juga, saya punya mami yang tinggalnya jauh sama saya, sendirian gitu ya, dan dia tuh tidak bisa tinggal diam di rumah, jadi selalu pergi, selalu keluar gitu, kemana-mana. Saya juga khawatir sebenarnya gitu. Ya maksudnya saya maklumin sih rasa khawatir itu dan rasa cemas itu, tapi saya di sini mengucap syukur benar-benar luar biasa bagaimana Tante Lena, Tante Kim punya iman yang luar biasa di dalam kesesakan. Tema ini kan bilangnya beriman di dalam kesesakan. Karena data yang saya tahu kalau lagi COVID itu ada kesesakan kan. Tapi berbeda kesesakan ini ada iman yang kuat, iman yang luar biasa, yang saya yakin itu adalah dari Tuhan. Dan dari orang-orang sekeliling Tante Lena dan juga Tante Kim yang mendukung, yang mengasihi Tante Kim dan Tante Lena. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucap syukur kalau di tengah pandemik ini, di tengah penyakit yang saat ini sedang melanda, bahwa hari ini kita boleh mengadakan ibadah, kita boleh bersatu hati melalui Zoom pada malam hari ini, melalui virtual, juga di YouTube.
dan dengan segala keterbatasan, dengan segala apa yang ada, tapi kita percaya kalau Tuhan tetap bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya juga berharap untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya juga tetap menjaga kesehatan. Kita tertib di dalam menjaga kesehatan, mungkin tahan dulu yang pengen ke mall, pengen kemana-mana gitu. Karena saya juga pengen banget sebenarnya, tapi saya harus menjaga karena saya juga punya anak kecil, juga punya mami yang harus dijaga gitu ya. Jadi saya percaya kita semua juga semoga di dalam pimpinan Tuhan. Kita akan mendengarkan, kita akan menutup ibadah kita ini. Nanti akan ditutup juga oleh Pendeta Handri Salim dengan doa. Sudah. Oke. Iya, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini kita bisa bersama-sama diberkati lewat acara Lampu Hati di mana Ibu Lena dan Ibu Kim boleh bersama-sama memberikan pengalaman imannya. Saya menyebutnya itu sebuah pengalaman iman yang Tuhan izinkan untuk kedua ibu ini boleh menyaksikan kasih Tuhan di dalam semua pergumulan. Saya memakai istilah Alkitab kesesakan, dan saya bersyukur kita semua boleh mendengar dan kita boleh melihat dua hal, yaitu betul bahwa satu, bagaimana kita melekat pada Tuhan, dan yang kedua, bagaimana kita boleh menjalani hidup di dalam persekutuan. Dalam kesaksian keduanya kita boleh melihat bagaimana iman ibu-ibu kita ini dan juga bagaimana kepekaan, kepedulian sesama saudara seiman boleh ditunjukkan. Saya ingin membacakan dulu sebelum saya kita menutup acara kita malam ini. Saya akan bagikan ayat Alkitab dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya memakai bahasa Indonesia sehari-hari. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan kuselamatkan. Sebuah kalimat yang indah yang Tuhan boleh tunjukkan dan berikan kepada kita. Dan Tuhan sudah buktikan melalui kesaksian Ibu Lena dan Ibu Kim. Terima kasih. Marilah kita mengakhiri acara kita dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami lemah, sesungguhnya kami boleh percaya akan kekuatan Tuhan. Ketika kami terbaring sakit dan tak berdaya, disitulah ya Tuhan kekuatan-Mu boleh nyata. Terima kasih untuk malam ini, melalui acara Lampu Hati, setiap kami boleh dikuatkan dan diberkati. Bukan saja lewat kesaksian Ibu Lena dan Ibu Kim, tapi juga ketika kami boleh melihat bagaimana memang janji Tuhan kepada setiap orang yang mengasihi-Mu, setiap orang yang melekatkan hatinya kepadamu, itu sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan, Kau sudah membuktikan kasih-Mu kepada kedua anak-Mu ini, dan biarlah ini menjadi pengalaman iman yang berarti buat hidup mereka dan keluarga mereka, tapi juga buat kami yang boleh mendengarkannya pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk acara malam hari ini. Biarlah di tengah segala keterbatasan kami mau tetap memuliakan nama-Mu. Bahkan di tengah segala penderitaan kami ingat salib-Mu. Itu juga yang boleh menjadi bagian dari keyakinan kami. Oh, ketika kami boleh mengikut Tuhan Yesus, kami juga mau berani dan siap untuk mengikul salib kami. Terima kasih Bapak untuk kesaksian Ibu Lena dan Ibu Kim. Terima kasih untuk malam hari ini, dan biar kami mau melewati malam yang gelap ini dalam pimpinan dan naungan kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam penghiburan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Handri Salim untuk doanya. Terima kasih juga untuk semuanya yang boleh hadir pada hari ini, untuk Tante Lena, untuk Tante Kim, untuk Nana, dan untuk majelis yang hari ini sudah boleh mengizinkan kita semua untuk bersama-sama bertemu di virtual pada malam hari ini.